Hai hai hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fauzian Rizky Fazrin dengan NIM 123 1052 3402. Mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Suskariau. Kedatangan Islam dan penetrasinya di Asia Tenggara. Sebagai wilayah yang multikultural, Asia Tenggara menerima Islam yang datang secara damai sejak abad ke-7 karena ajarannya selaras dan mudah menyesuaikan dengan budaya setempat. Islam datang bukan dengan perang, tapi dengan pendekatan budaya dan sosial yang lembut. Ada 6 jalur masuknya Islam. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India. Yang kedua, jalur pernikahan. Melalui pernikahan antara pedagang Muslim dengan keluarga bangsawan setempat, Islam semakin dikenal dan diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, ada jalur tasawuf. Islam berkembang pesat di Asia Tenggara karena membawa ajaran spiritual yang selaras dengan nilai-nilai budaya setempat sehingga mudah diterima oleh masyarakat lokal. Yang keempat, ada jalur pendidikan, di mana pendidikan menjadi salah satu sarana penting dalam penyebaran Islam melalui pesantren sebagai pusat ilmu, ulama sebagai pengajar, dan dakwah sebagai jembatan penyampaian ajaran. Yang kelima, ada jalur kesenian. Melalui berbagai bentuk kesenian seperti pertunjukan wayang, karya sastra ilmiah, dan seni kaligrafi, ajaran Islam disampaikan secara halus dan menyatu dengan budaya lokal. Dan yang terakhir, ada jalur politik. Di banyak kerajaan di Asia Tenggara, Islam terlebih dahulu diterima oleh para penguasa yang kemudian menjadi teladan bagi rakyat dalam memeluk agama tersebut. Selanjutnya, ada beberapa faktor penyebaran Islam. Yang pertama, perdagangan maritim. Aktivitas perdagangan maritim menjadi pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Malaka dan Aceh sebagai pusat pertumbuhan Islam, tempat bertemunya pedagang, ulama, dan masyarakat. Yang kedua, adaptasi budaya lokal, di mana salah satu kunci keberhasilan penyebaran Islam di Asia Tenggara adalah kemampuannya beradaptasi dengan budaya lokal, bukan melalui paksaan, melainkan pendekatan yang damai dan menghargai tradisi. Yang ketiga, peran ulama dan sufi. Penyebaran Islam di Indonesia tidak lepas dari peran ulama dan sufi, termasuk Wali Songo di Jawa, yang menyampaikan ajaran Islam dengan pendekatan yang santun, budaya, dan mudah diterima masyarakat. Faktor yang terakhir, dukungan kerajaan. Dukungan dari kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Malaka, Demak, dan Aceh menjadikan Islam semakin kuat pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Dampak Islam di Asia Tenggara. Dampak yang pertama ada aspek sosial dan budaya. Masuknya Islam memberikan pengaruh besar dalam aspek sosial dan budaya masyarakat Asia Tenggara, seperti berkembangnya aksara Jawi dan Pegon, seni kaligrafi, serta penerapan nilai-nilai moral dan cara hidup Islami dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dampak aspek politik. Seiring berkembangnya Islam, peran raja mengalami perubahan. Kini raja bertindak sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin agama. Di berbagai kerajaan Islam, hukum-hukum berdasarkan ajaran Islam mulai diterapkan sebagai dasar dalam menganut kehidupan masyarakat. Dampak Islam yang terakhir, ada dampak aspek ekonomi. Kehadiran Islam membawa dampak besar dalam sektor ekonomi. Asia Tenggara menjadi bagian dari jaringan perdagangan dunia Islam. Selain itu, konsep ekonomi syariah mulai diterapkan dengan prinsip-prinsip seperti mudharabah, kerjasama usaha, dan murabahah, jual beli dengan keuntungan yang disepakati, yang menekankan kejujuran dan keadilan dalam transaksi.
Itulah penjelasan singkat dari saya tentang kedatangan Islam dan penetrasinya di Asia Tenggara. Sampai jumpa.